Oke, jadi untuk siang hari ini ya, kita salam dulu. Assalamualaikum. Udah dibuka. Oh, salam dulu. Jadi perkenalkan, ini Mas Aman yang tadi tidak menjawab salam saya. Waalaikumsalam. Kan belum salaman ya. Ini dia cutting saya, ketua tingkat dulu pas masih jadi sarjana AMIS ya, prasarjana AMIS, jadi belum ini ya. Iya, pas masih muda lah dia. Iya. Oke, jadi kemarin itu saya sempat omong-omong sama Mas Aman itu tentang hibridisasi ya Mas. Mungkin saya berpikir ini adalah sesuatu yang enak nih untuk dibicarakan, karena hibridisasi ini adalah sebuah, kalau yang saya tahu ya Mas ya, sependek pengetahuan saya, itu adalah sebuah kejanggalan dalam materi-materi evolusi begitu. Bagaimana spesies itu dia kemudian bisa menghasilkan keturunan walaupun dia berbeda. Iya, betul. Begitu. Dan perbedaan tersebut itu akan sangat diam. akan sangat signifikan sekali terlihat janggal ketika dia terjadi itu secara alami begitu. Kalau buatan kan kita bisa saja ya, kan sebenarnya begitu. Jadi kalau Mas Aman sendiri seperti apa Mas untuk melihat hibridisasi ini sebenarnya? Oke, ini tik untuk yang kesekian kali. Test drive lagi. Test drive terusan. Banyak kali ganggu. Oh, tapi habis ini ada suara bakso. Itu Soalnya orang makku, makku beli bakso. Bodoh amat lah ya. Nanti kan ini lewat doang, nanti di-cut aja begini. Ini sekarang burungnya bunyi semua nih. Emang Tadi enggak bunyi, ya bunyi. biarin lah ya, bodo amat lah ya. Iya, Oke. suara-suara alam enggak apa-apa. Jadi itu masih hibridisasi. Apa ya, gimana kalau sepengetahuan Mas, apa yang Mas mungkin tertarik nih tentang hibridisasi itu, tentang kasus apa nih? Jadi hibridisasi ya, ini kita ngomongin spesifik tentang ikan atau kita bahas yang ikan aja ini? Terserah. Sebenarnya. Jadi kalau hibridisasi yang kejadian di alam ya, itu sebenarnya bisa apa aja ya. Bisa mulai, yang saya tahu tuh yang sering ya, keledai sama kuda itu sering dipakai. Itu namanya mule, anaknya itu namanya mule. Terus zebra sama kuda juga pernah ada kejadian. Terus cheetah sama singa apa kalau nggak salah ya. Kalau dulu tuh pernah ada. Singa sama tiger biasanya. Iya, tapi sama cheetah juga ada kalau nggak salah dulu. Saya baca di buku ya waktu dulu ada. Terus ikan itu sering terjadi. Itu juga ada pengaruhnya ya. Kalau misalkan kayak hewan liar ya, yang tadi kuda sama zebra itu mungkin ada kuda yang lepas gitu di alam ya. Jadi memang kudanya itu domestik gitu kan awalnya. Tapi karena mungkin lepas di alam, terus dia jadi liar lagi gitu ya. Namanya apa ya kalau jadi liar lagi itu kalau nggak salah. Ada terminologinya seharusnya. Saya kurang tahu ya. Kalau misal kita menghilangkan gen liar kan domestikasi ya. Iya, tapi ini kebalikannya. Itu domestikasi. Bisa jadi. Mungkin itu. Jadi jangan ada dicatat itu. sesat. Belum dipastikan soalnya. Tapi itu yang jelas karena ada interaksi sama dua spesies. Nah, terus juga di kadal juga ada biasanya kadal yang iguana ya, yang di Galapagos itu pernah kejadian, yang antara yang di laut sama yang di darat itu juga ada kejadiannya. Kalau buat mungkin ya kalau dilihat mengapa ada kejadian ini, itu kemungkinan ya itu hewan ya sama kayak kita manusia ya, mungkin ada saatnya kita ngerasa kayak butuh ngeluarin hasrat, ya gitu loh. Mungkin dia nyoba-nyoba gitu kan, itu ada kemungkinannya. Tapi mungkin kalau reptil tadi ya mungkin dia sekedar untuk mengeluarkan gitu kan, kayak misalkan yang mungkin kalian yang sering lihat itu kura-kura ya, kura-kura yang terutama yang di darat itu biasanya suka dia nempelin apa aja yang bentuknya kayak kura-kura gitu. Sepatu Crocs itu sering gitu kena jadi pelepasnya dia gitu kan.
Terus kakinya orang juga sering, sepatu itu sering. Sepatu hitam. Iya, ya, pokoknya yang warna-warna, warna-warnanya kura-kura, ada lubangnya, sudah semangat langsung itu. Itu karena mungkin cuman buat ngelepas aja karena mungkin nggak ada satu spesies lain di situ gitu kan ya. Itu mungkin yang menyebab terjadinya hibridisasi. Nah kalau buat misalkan kayak ikan ya, ikan itu tuh mungkin lebih kompleks daripada cuman buat sekedar melepaskan apa namanya ya, nafsunya aja gitu. Karena dia terpengaruh sama airnya sendiri, mungkin ada bahan kimia sendiri, terus juga mungkin suhu air juga ada, atau mungkin juga kemiripan dari tempat spawning groundnya gitu. Jadi ada ikan-ikan tertutup misalkan kayak nila atau siklit, jenis-jenisnya sunfish itu yang di Amerika itu, karena dia itu buat sarang. Nah kalau dalam membuat sarang itu ada kemungkinan dia itu berkelompok. Jadi ada kelompoknya, lalu ada sarangnya masing-masing. Jadi ada daerah yang buat dia bikin sarang. Itu bisa berkompetisi sama spesies lain, satu family tapi spesies lain ya. Lalu juga adanya perkawinan yang sama ya. Jadi ada kemungkinan karena tempatnya itu terbatas, itu ada perebutan, dan kemudian bisa jadi karena perebutan itu ada ya cross breeding begitu kan, karena mungkin sarangnya mepet atau apa yang kemungkinan telur itu terbuahi gitu kan ya. Itu kalau dari ikan ya. Kalau mungkin kalau dari yang hewan-hewan yang di darat itu cuma buat ngelepas hasratnya aja gitu. Kalau ikan ada pengaruh-pengaruhnya lain juga gitu. Oke. Tapi mungkin menarik juga ya sebenarnya. Saya mungkin kalau dari penjelasannya Mas Aman tadi, saya mungkin akan mencoba untuk mengulik lebih dalam nih terkait yang zebra sendiri ya, zebra dengan kuda ya. Sebenarnya kalau yang saya baca di Origin of Speciesnya Darwin ya, itu sebenarnya kuda ini sendiri itu diindikasi memang sebenarnya nenek moyangnya itu sama dengan zebra seperti itu. Dalam artian hibridisasi di sini itu biasanya dilakukan karena kalau saya baca-baca jurnal itu sangat mungkin dilakukan ketika jarak spesiasinya dia ya, jarak dia terdiferensiasi antara satu spesies dengan spesies lain ini tidak terlalu jauh begitu. Seperti katakan kita bicara, nah habis ini ada suara bakso kayaknya. Jadi seperti ketika kita bicara terkait, dia tahu kalau ada podcast kayaknya. Enggak totok-totok. Ibu mau ngomongin di bawahnya, saya lagi kerja di atas gitu kali ya. Pengen ngomong. Acil lagi kerja jangan berisik. Jangan berisik, langsung lewat deh. Oke, kembali lagi ya. Seperti ketika kita bicara tentang narwhal ya, paus narwhal yang ada culaknya itu ya. Dan beluga. Nah, itu kalau estimasi dia terdiferensiasi antara narwhal dengan beluga ini kan dia kan masih satu family ya, masih monodontid. Nah, itu masih tidak terlalu jauh. Jadi diperkirakan itu kalau saya tidak salah ingat cuma 8.000 tahun. Dan itu kan waktu kalau dalam evolusi ya, itu waktu yang sangat singkat. Masih dekat ya, 8.000 tahun masih dekat ya. Karena kan konsep evolusi sendiri kan bukan kayak Pokemon kan, cuma hitungan hari kita naikkan level tiba-tiba berubah kan, nggak gitu. Bukan hari kali, level itu malah. Sehari bisa naik 20 level udah jadi gede. Digimon juga sama ya, jangan lupa. Digimon tuh soalnya dia digital ya. Iya, tapi evolusinya keren gitu. Awalnya dari makhluk hidup gitu kan. Jadi kulkas. Nggak tahu tiba-tiba jadi mesin aja. Apa sih? Itu mungkin spesiesnya beda ya, udah kayak android itu ya. Kawinnya sama robot. Nggak paham aku ya. Nggak jelas deh. Soalnya lainnya itu nggak bisa ditarik. Kalau Pokemon masih agak masuk akal mungkin. Mungkin di beberapa ya. Beberapa yang lain nggak. Masih sejalur lah gitu loh. Masih bisa dinalar. Gitu. Digimon beda level mungkin ya. Oke. Tapi menarik juga sebenarnya di ikan itu ya. Saya itu di kerapu. Iya, kerapu. Nah, kerapu kan banyak sekali ya untuk hibridisasi ya. Nah, itu kalau yang saya tangkap yang dari penjelasan teman saya yang biasanya jual kerapu. Nah, itu katanya di petani itu kerapu apa ya? Lupa saya kerapu apa. Saya nggak hafal kerapu itu soalnya dia banyak sekali. Iya, kerapu cantrang, lumpur, macan,
batik ya kalau nggak salah. Kayaknya yang Bumblebee itu. Bumblebee itu tambahan. aku bukan hybrid ya, setahu aku sih. Iya, maksudnya Bumblebee itu. Dia ada campurannya kan kalau nggak salah. Nah itu ini apa? Oh bukan kayaknya apa ya? Pokoknya Lumpur, ada cangkang. hubungannya dengan Bumblebee. Nggak tahu Bumblebee itu dikawinkan atau yang Bumblebee ini sendiri. Bumblebee setahu aku jadi induk, terus dikawinin jadi apa? Jadi anak yang lain. Kayak batik kalau nggak salah namanya. Jadi katakan ada spesies A dengan spesies B gitu ya di kerapu itu. Nah itu di hybrid jadi anakan. Nah anakannya ini nanti jantannya, kalau saya tidak salah ingat jantannya itu steril akhirnya. Iya. Betinanya bisa tapi jantannya steril. Akhirnya dia itu harus didatangkan spesies yang A atau yang apa, katakan tadi jantannya A ya A lagi. Iya, A betul. lagi atau nanti mungkin jantannya B mungkin kalau misal bisa. Jadi dia apa mengalami yang namanya sterilitas dari hibrida itu sendiri. Kan kayak yang kemarin saya omong-omongkan juga ya. Iya. Kan kalau hibrida itu konsep dasarnya sekali itu dia dipisah dikenakan dua hukum. Kalau misal dia tidak mengalami sterilitas, maka dia akan mengalami ketahanan sementara. Jadi ketahanannya dia itu menjadi sementara, entah itu warna, entah itu ketahanan dalam fisik dan lain sebagainya, itu jadi sementara.